Shalom, selamat malam, salam dalam kasih Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, di malam hari ini marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan yang dapat terus memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena atas kasih dan penyertaan-Mu lah, sehingga kami boleh tiba di malam hari ini. Kehadiran-Mu dalam hidup ini memang kadang tak mampu kami selami dengan akal yang kami miliki, tapi kami meyakini arti kehadiran-Mu lewat kesetiaan pemeliharaan-Mu bagi kami. Dan saat ini Bapa, kami butuh firman-Mu sebagai pedoman langkah kehidupan kami, untuk menyatakan dalam perbuatan kasih bagi sesama kami, agar kami tahu kepada siapa kami percaya dan kepada siapa kami hidup setia dan berbuat yang terbaik. Ini doa kami Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan bunyinya demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tema renungan kita di malam hari ini, Tuhan Yesus sebagai teladan utama kesetiaan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah teladan utama kita dalam hal kesetiaan dan ketaatan. Saat berada di bumi, dia setia melakukan kehendak Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Tiada waktu yang terlewati tanpa mengerjakan kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 34 berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Ketika dihadapkan dengan cawan kematian pun Yesus berkata, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Dalam Matius 26 ayat 39. Melakukan kehendak Bapa adalah yang terutama dalam hidup Yesus. Karena kesetiaannya ini, maka Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Adakah Tuhan menemukan kesetiaan itu dalam diri kita, saudara-saudara? Seringkali kita setia kepada Tuhan hanya waktu-waktu tertentu saja. Saat diberkati, saat kita hidup enak, menyenangkan, atau saat segala sesuatu berjalan dengan baik. Apa yang kita harapkan, semuanya dapat kita nikmati. Berbagai kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan. Tetapi bagaimana saat badai persoalan datang? Saat pergumulan datang menimpa dalam kehidupan kita, saat itulah kesetiaan kita diuji. Dipandang sepele, sekecil apapun perkara yang dipercayakan Tuhan, meski mungkin itu tidak berarti dalam pandangan manusia, tapi mari kita lakukan dengan kesetiaan. Dan bila kita setia dalam perkara kecil, pada saatnya Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang jauh lebih besar kepada kita. Sebab peninggian itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Mazmur 75 ayat 7 sampai 8. Ingat saudara-saudara, saat Tuhan membuka pintu bagi kita, tidak ada kuasa manapun yang sanggup menutupnya. Juga sebaliknya,
Bila Tuhan yang menutup pintu, maka tiada satupun yang dapat membukanya. Maka dari itu, apapun yang kamu perbuat, seperti Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita percaya bahwa ada berkat yang luar biasa yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang melakukan kehendak-Nya dan berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya dengan penuh kesetiaan. Sekalipun di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ada begitu banyak tantangan, pergumulan, penderitaan, persoalan, kesusahan silih berganti kita hadapi dan alami. Tapi satu hal yang harus kita yakini dan percaya, bahwa ketika kita tetap setia kepada Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh segala sesuatu yang baik yang telah Tuhan siapkan. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong dan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang rahmani, tak cukup kata untuk kami ungkapkan betapa besar kasih setia-Mu bagi kami. Kami syukuri anugerah-Mu dalam setiap hembus nafas kami. Kami syukuri berkat-Mu dari hari ke hari. Kami syukuri setiap detik kesempatan yang Kau beri untuk kami hidup, berkarya, berdoa dan bersekutu. Ya Tuhan, kami bermohon, karuniakanlah kepada kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dengan senantiasa hidup bersandar dan mengandalkan Engkau saja Bapa. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami, apapun tantangan pergumulan kehidupan kami, bahwa Tuhan Yesus setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan dan persoalan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan iman yang sejati. Engkau dapat memberikan yang terbaik bagi kami, mengubah hal yang buruk sekalipun menjadi berkat. Karena itu Bapa di surga, ajar kami untuk selalu bersyukur. Pun di malam hari ini ketika kami akan beristirahat tidur, Tuhan kami mohon pemeliharaan, penjagaan Tuhan menaungi kami. Biarlah kami boleh beristirahat tidur melepas lelah kami setelah sepanjang hari kami beraktivitas. Dan jikalau masih ada hari esok, kiranya kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, baru, dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Sambil kami terus menaruh permohonan kepada-Mu Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, anggota jemaat kami, keluarga kami yang saat ini sedang dalam pergumulan sakit. Apakah yang terpapar virus COVID ataupun dengan berbagai sakit penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan, Engkaulah tabib yang agung yang dapat menyembuhkan sakit penyakit apapun yang kami umat-Mu derita. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami semua mengalami pemulihan yang daripada Tuhan ini, dan pandemi ini segera berlalu daripada kami. Kami percaya kuasa Tuhan sungguh ajaib, sungguh besar, penuh dengan mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengarkanlah doa dan ucapan syukur permohonan kami di malam hari ini. Dan kami selalu menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara, untuk kesempatan yang indah di malam hari ini, kita telah mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus pasti menjaga dan menyertai kita selalu, memberkati kehidupan kita semua. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.